Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang telah menciptakan kita semua, juga yang sudah berkuasa atas segala makhluk ciptaannya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Avicenna Center di akun FB Avicenna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Kita bagi yang sehat, kita bersyukur terus, jangan lupa ya, karena Allah sangat mencintai umatnya yang bersyukur dan tidak mencintai umatnya yang berkeluh kesah. Dan bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah secepatnya menolong kehidupannya sehingga sakitnya itu secepatnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ini, yaitu rekan kita, sahabat kita yang pernah mengalami sakit ya. Di sini disebutkan ini seorang perempuan di mana dia sakit sudah 3 bulan lebih dan mengalami keluhan utama yang dirasakan. Yang pertama adalah perutnya sangat besar, membesar sekali. Perutnya membesar sekali, ya. Bahkan kalau dilihat tanpa busana seperti berkilat, heran banget gitu, sangat besar jauh. Dan tubuhnya itu dalam keadaan seolah-olah sudah tidak berdaging lagi. Jadi tinggal tulang dengan kulit rapat banget. Dan ketika itu kami pun melihat keadaannya ya seperti itu. Dan selanjutnya ternyata beliau tidak tidur. Tidak bisa tidur, juga tidak bisa makan selama 3 bulan. Jadi di opname itu dirawat inap di rumah sakit umum udah hampir 2 bulan. Keadaannya perut membesar, ditambah tidak makan juga tidak minum. Jadi hanya mengandalkan infusan saja. Paling minum sedikit-sedikit ditetes. Makan tidak bisa sama sekali, tidak ada yang masuk. Kenapa? Ketika dimasukin keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Ini disebutkan seorang perempuan dengan kelahiran 91 ya, kelahiran 91. Alamatnya masih di kabupaten, tapi kami tidak disebutkan. Di sini disebutkan sering berobat ke medis, ke dokter spesialis dalam, juga ke dokter spesialis syaraf sudah. Di sini juga kepada non medis pernah berobat atau konsultasi ke ustadz sudah, ke paranormal juga sudah ini ya. Nah, ini sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang gejala perut besar, 3 bulan, tidak bisa makan, juga tidak bisa tidur. Nah, ini adalah seorang ibu yang mempunyai anak 1, ya, baru anak 1. Beliau seorang ibu beranak 1 dan mengalami ini. Nah, untuk pengobatan ke luar medis di luar itu biasanya ini sudah jelas divonis bahwa terkena sihir, ya. Terkena sihir, terkena guna-guna, sudah jelas ini divonis oleh dokter pun bahwa kelainan seperti ini dikarenakan ginjalnya kena, gitu ya. Ginjalnya kena, lalu divonis juga adalah liver, gitu, liver. Nah, dengan izin Allah, ternyata dengan wasilah Avicenna, semua keluarga bersepakat untuk mendatangi Avicenna. Dan di Avicenna di sini oleh tim kita
mengambil metode dibacakan Al-Quran saja. Atau dibacakan Al-Quran saja. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah dibacakan Al-Quran, satu kali, saya masih ingat ketika terapinya itu dibacakan Al-Quran itu dia ngambil di jam sesi kedua, di jam 12.30 dibacakan Al-Quran, jam 12.30. Lalu kami tidak menemukan kelainan apapun, tidak menemukan kejanggalan apapun ketika dibacakan Al-Quran. Hanya beliau tidur tentang dibacakan Al-Quran sudah. Dan kami tidak menyatakan bahwa setelah dibacakan Al-Quran, walaupun ini diindikasi oleh beberapa pengobatan luar medis ini terkena sihir, tapi kami tidak memvonis bahwa itu terkena sihir. Tidak memvonis bahwa itu terkena guna-guna. Bahwa itu kami tidak memvonis bahwa di dalam tubuhnya ada jin. Tidak ada. Dan jelas ketika diterapi pun itu tidak terindikasi gangguan jin. Bahkan kami secara terakhir di sini disebutkan ternyata negatif dari gangguan jin. Tidak ada gangguan jin, tidak ada jin satupun. Jadi penyakit ini murni karena kemungkinan dari psikologi yang berkepanjangan mengalami depresi, atau ada kemungkinan dari virus dan bakteri. Tapi anehnya, sobat-sobat, setelah dibacakan Al-Quran tadi siang, itu Asyar sudah mulai berdasarkan curhat mereka, keluarganya, juga dianya yang sakit, Asyar sudah mulai ada perubahan yang aneh. Dia sudah mampu menggerakkan tangannya. Walaupun dalam keadaan tidak berdaging, tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. Bayangin loh, tidak makan, tidak tidur selama 3 bulan. Gini aja bengong, terus sambil diinfus, ya. Sambil ininya membesar sekali, sangat besar. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, setelah dibacakan Al-Quran tadi siang, Asyarnya dia ternyata mampu bergerak tangannya. Yang tadinya tidak bergerak. Dan dia bergeraknya katanya dulu ke arah perut dulu. Ke arah perut. Lalu mengusap-usap perut. Dengan sendirinya mengusap-usap perut. Karena dia menginginkan diusap perutnya. Karena yang paling khawatir dari pasien ini adalah membesarnya perut. Dan kalau sudah membesar perut, berdasarkan analisa dokter itu adalah liver. Kalau sudah liver, jelas itu kemungkinan secara rasional tidak akan tertolong lagi untuk nyawanya. Ternyata di Asyar memegang perutnya, dan ternyata dengan izin Allah, setelah Allah menolong kehidupannya, setelah maghrib, aneh, perut beliau sama sekali menjadi kempes, menjadi rata. Yang tadinya bucica di sini, ternyata pas adzan maghrib, setelah sholat maghrib, dia merasakan bahwa perutnya secara otomatis, secara alamiah itu mengecil sehingga rata. Ini sahabat-sahabat yang berbahagia, yang pasti hal apapun yang terjadi pada diri kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menolong kehidupan kita, semuanya itu akan selesai. Penyakit sehebat apapun, masalah sebesar apapun, ketika Allah sudah menolong kehidupan kita, sudah beres dong. Seperti contohnya tadi ibu anak satu tadi, dia mempunyai masalah yang begitu berat. Bahkan dia sudah stres, saya akan meninggal, saya akan mati, bagaimana anakku, bagaimana suamiku. Kepanikan orang yang sakit itu seperti apa? Sangatlah berat. Orang yang sakit itu mengalami panik yang begitu kuat. Ya. Nah, ternyata dengan izin Allah, maghrib kempes. Lalu semua keluarganya katanya langsung histeris. Ibunya menangis, ayahnya menangis, anaknya pun yang masih SD menangis, juga suaminya menangis. Tapi menangisnya ini adalah menangis dengan ekspresi bahagia. Dan setelah itu dicoba untuk minum. Minumnya mau. Setelah itu membuat tim katanya. Membuat tim dari nasi ditambah olahan yang lain. Ternyata dia mampu mengunyahnya. Nah, ini. Lalu semalaman terus dengan izin Allah semua makanan yang baik-baik masuk ke tubuhnya. Dan besoknya ternyata beliau bisa duduk. Gitu.
Nah ini ya. Oleh kita dianalisa, itu tidak ada gangguan jin sedikit pun. Walaupun misalnya pengobatan-pengobatan di luar medis menyatakan bahwa ini terkena sihir, ini yang ada yang mengguna-guna, yang mengguna-gunanya si A dan sebagainya. Itu udah biasa loh, rekan-rekan ya. Sobat-sobat sudah biasa ketika pengobatan di luar medis, ada penyakit yang susah disembuhkan oleh medis, apalagi ini adalah perutnya membesar, selalu memvonis bahwa ini gangguan jin. Ini adalah misalnya terkena sihir, yang sihirnya bahkan banyak sobat-sobat kita yang terkena gangguan jin, seolah-olah gangguan jin, seolah-olah disihir, dari tubuhnya itu diambil ada paku, ada pecahan beling, bahkan ada ulat. Bahkan kemarin dari peserta yang terakhir hadir, katanya, Ustadz, saya diambil penyakitnya oleh seorang ustadz, bahwa di dalam tubuh saya, di dada sini, dipegang, tek, keluar lintah. Nah, itu mohon maaf ya, kami sesungguhnya termasuk yang tidak percaya. Ya, sementara ini kami Avicenna Center menyatakan bahwa praktek seperti itu kami sangat tidak mendukung, karena itu bisa merusak akidah umat kita. Intinya praktek-praktek seperti itu, mohon maaf, kami tidak percaya. Ya, siapapun yang melakukannya, apakah itu dukun konvensional atau dukun yang dikemas Islami. Karena dukun saat ini itu banyaknya yang Islami, ya. Walaupun era sebelumnya dukun-dukun yang konvensional yang suka pakai kemenyan, yang suka pakai keris itu banyak sekali, tapi sekarang jarang sekali banyaknya dukun-dukun yang kemasannya Islami itu banyak. Kami tidak setuju, ya. Nah, untuk hal tadi kita menyikapi memang yang namanya sihir itu ada, ya. Kami termasuk yang percaya bahwa sihir itu ada. Dan kemampuan sihir itu era zaman Rasul itu sangatlah kuat. Bahkan Fir'aun saja itu untuk menguatkan kekuasaannya itu ditopang, didukung oleh 380 tukang sihir dan 380 dari tukang sihir dan tukang ramal. Gitu ya. Bahkan era zaman Fir'aun yang namanya dukun, para tukang sihir, paranormal itu dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kami sangat setuju apabila sihir itu ada. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 pun itu disebutkan tentang sihir. Nanti rekan-rekan kita bahas khusus tentang Al-Baqarah 102 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasyasyihr. Wa ma unjila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Itu jelas. Di sana disebutkan ada beberapa sihir yang perlu nanti kita bahas, ya. Kita bahas. Wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqulu ya. Hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur. Gitu. Jelas nanti akan kita bahas, ya, tentang sihir. Dan situ memang ada. Kami percaya. Tapi untuk saat ini yang namanya sihir sudah ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun ada, tapi kita tidak perlu panik. Masih ada? Iya, masih ada. Selama manusia masih ada yang kufur, maka sihir itu ada. Ya. Tapi untuk kasus yang tadi perutnya membesar, 3 bulan tidak makan, juga 3 bulan tidak tidur, ini ternyata kami menyatakan bahwa ini bukan gangguan jin. Tapi kenapa dibacakan Al-Quran menjadi sembuh? Walau a'lam. Yang pasti pertolongan Allah itu sudah hadir. Ya, pertolongan Allah itu sudah hadir. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Dan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sifat dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi jangan kaget. Ketika seseorang membacakan Al-Quran kepada yang sakit lalu sembuh, kita jangan kaget. Karena di sana disebutkan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh. Untuk semua jenis penyakit. Semua para ulama sepakat, penyakit yang bisa disembuhkan oleh Al-Quran itu penyakit medis, akibat virus dan bakteri, penyakit psikologi, akibat kecewa, gagal, dan trauma, atau pada saat ini mempunyai masalah yang belum selesai, itu bisa sembuh dengan Al-Quran. Bahkan penyakit gangguan jin pun itu bisa sembuh dengan Al-Quran seketika. Jangan kaget, ya.
Walaupun tidak ada gangguan jin, tapi ketika dibacakan Al-Quran, itu sembuh, jangan kaget. Karena itu sudah menjadi janji Allah di dalam Al-Quran. Dan kepada rekan-rekan juga, bahwa sesungguhnya kita harus meyakini, apapun prosesnya, mau ada proses, mau tidak ada proses, tetap yang mengizinkan sembuh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Jadi untuk rekan-rekan, sebagai basic pemikiran kita, sakit apapun kita, mau ke dokter, mau tidak ke dokter, atau sembuh sendiri tanpa ada usaha yang lain, tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita yakini, kalau kita mau berobat ke selain medis, tolong selektif, ya. Tolong selektif. Karena banyak pengobatan-pengobatan di luar medis yang ada unsur syirik, itu bahaya ya. Itu sembuh setelah datang ke dukun, bagaimana? Itu kan atas izin, iya. Sembuhnya atas izin Allah, tapi jalannya itu yang haram. Ya. Jalannya yang haram, tapi sembuhnya atas izin Allah, nanti bagaimana di akhirat? Akan ada pertanggungjawabannya. Makanya, tolong bagi rekan-rekan yang sakit tenang saja. Allahumma rabbanash adibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'u ila sifa'u sifan la yukadiru sakoma. Tenang saja. Penyakit itu akan hilang karena Allah akan menolong kita. Pede. Aduh, ini waktunya sudah nyerempet banget, tidak terasa kalau 15 menit ini pembahasan masih banyak. Ada kemungkinan pembahasan-pembahasan seperti ini akan diulang untuk meneruskan pembahasannya. Sahabat-sahabat, kenapa kita membahas peserta-peserta yang hadir ke Avicenna? Karena ada beberapa request dari teman-teman kita, juga dari inbox, itu menyebutkan minta beberapa contoh kasus untuk dibahas di forum live streamingnya. Dan ini adalah nyata ya, kisah nyata, orangnya jelas, tanggalnya berapa, tertanggal berapa, keluhannya apa. Juga di sini ada analisa terakhir dari Avicenna, apakah positif gangguan jin atau tidak, apakah ini karena medis atau virus, karena psikologi dan ada. Cuma hati-hati dengan psikologinya, rekan-rekan yang berbahagia, bahwa yang datang ke kami dari beberapa ribu itu sejak tahun 2001, 93% kelainan fisik, kelainan pikiran itu diakibatkan dari faktor psikologi. Aduh, aku korupsi waktu, mohon maaf ya, udah lebihnya hampir 4 menit. Terima kasih atas kepercayaan. Nanti kalau mau bertanya boleh inbox atau langsung ke WA Avicenna. Nanti akan kami bahas sedikit-sedikit. Terima kasih. Aku qouli hada wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.